Minasan ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali dalam KBM Daring Bahasa Jepang. Hari ini kita akan membahas bab 32 dengan judul Mukashi Banashi o Yomimashu. Jadi ini ada dongeng dari Jepang. Ini adalah tokoh-tokohnya. Tokoh yang pertama ada Saru. Saru itu monyetnya. Kemudian ada Kani, kepiting. Terus ada benda yang dipegang si Kani ini, onigiri. Ada kaki no tane atau biji kesemek, sedangkan kaki adalah kesemek, buah kesemek. Kita lihat ceritanya seperti apa. Poin yang pertama adalah judul dari dongengnya, Saru Kani Gaseng, atau pertengkaran antara si monyet dengan si kepiting. Ini ceritanya masih dalam bentuk hiragana. Saya akan perdengarkan, kalian bisa menyimaknya. 1. 昔々あるところに猿とカニがいました。カニさん、柿の種をあげます。そのおにぎりをください。柿はおいしいですよ。じゃあいいですよ。いただきます。ああ、おいしい。Hai. Berikutnya. 2. カニは柿の種を植えました。早く芽を出せ柿の種。出さぬと種をほじくるぞ。早く実になれ柿の種。ならぬと双葉をちょん切るぞ。柿は大きくなりました。3. しかし、カニは木に登ることができません。カニさん、私が柿を取りましょうか？サルさん、ありがとう。お願いします。Siapakah yang menawarkan apa? Kepada siapa menawarkannya? Bisakah kalian menjawab pertanyaannya? Simpan dulu jawabannya berikutnya.4. 猿は木に登りました。そして柿を食べました。いただきます。ああ、おいしい。サルさん、サルさん。私にもください。サルさん、サルさん。うるさいな。えい。猿は青い柿をカニにぶつけました。痛い。あはははは。さようなら。Di sini ada pertanyaan, si monyet makan apa dan si kepiting makan apa? Nah, tadi di slide yang pertama, cerita yang pertama, si monyet meminta onigiri kepada si kepiting dengan cara menukarkan biji kesemek. Jadi biji kesemek yang dipegang oleh si Saru minta ditukar dengan onigiri yang dimiliki oleh kepiting. Kisah selanjutnya. Ini adalah pemeran pendukung pada cerita ini. Yang pertama ada Hachi, si lebah, Kuri, si biji kenari, Usu itu tempat air atau lesung,
Dan yang keempat adalah umanofung. Umanofung itu adalah kotoran kuda. Setelah babak keempat tadi, bagaimanakah perasaan si kepiting? Dari cerita yang kalian perdengarkan tadi, yang didengarkan, sudah bisa memahami atau belum ceritanya? Kalau sudah memahami, bisa membayangkankah bagaimana perasaan si kepiting? Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Yang ketiga. Dan yang keempat. Kita tadi sudah 4 babak. Berikutnya yang kelima. 5、カニは鳴きました。カニの友達が来ました。カニさん、どうしたんですか？サルさんはひどいです。大変でしたね。一緒にサルさんの家へ行きましょう。 Ada pertanyaan. Teman-temannya mengatakan, ayo kita ke rumah si monyet. Nah, kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Apakah kalian bisa mengira-ngira alasannya? Berikutnya babak yang ke-6. Di sini ada irori. Irori itu tempat tungku arang untuk masak dan menghangatkan. 6、カニと友達は猿の家へ来ました。しかし、猿は家にいませんでした。カニと友達は相談しました。じゃあ、私はいろりに隠れます。カニと友達はいろいろなところに隠れました。Babak yang ke-7. Ada kata yang saya beri garis bawah. Ini nanti akan ada penjelasannya di akhir cerita. Ada yang pertama yang saya garis bawah, ada pacin dan coki zuri. 7、猿は家へ帰りました。ただいま。寒い寒い。いろりに栗がいました。パチン。暑い暑い。猿は水で顔を冷やします。そこにカニとハチがいました。貯金。ぶすり。痛い痛い。Hai, yang terakhir adalah babak ke-8 atau bagian yang ke-8. Saya sertakan juga ada 1, 2, 3 yang saya beri tanda merah yang akan saya jelaskan juga di nanti akhir cerita. 8、猿は家の外に出ました。そこに馬の糞がいました。ずる。臼は屋根の上にいました。猿の上に落ちます。ドシーン。いたたたたたたた。カニさん、ごめんなさい。Silakan ingat kembali bagaimana ceritanya, lalu urutkan jalan ceritanya. Hai, pada babak ke-7 dan ke-8 ada yang saya beri tanda merah, kata-kata yang saya beri tanda merah. Ada 4 di sini. Ini namanya adalah onomatope. Onomatope ini merupakan bentuk
suara yang dijadikan ke dalam teks. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia sesuatu yang jatuh dari atas bunyinya bagaimana? Misalnya ada buku yang jatuh dari atas bunyinya buk. Nah, atau gedebuk bisa. Nah, itu gedebuk tulisannya itu adalah namanya onomatope. Kalau di Jepang silahkan dilihat ada yang tadi di dalam cerita. Yang pertama ada pacin. Kemudian kedua ada choking busuri. Ada lagi juruz. Dan yang terakhir rosing. Untuk yang gambarnya ada 4 juga. Kita lihat dulu yang pacin. Pacin itu urutannya ada di huruf yang C. Pacin ini digunakan ketika ada suara letupan panas. Contohnya tadi si kuri ini kan, si biji kenari berlindung di bawah irori atau di tungkunya. Jadi dia ketika si saru sang ini datang, dia lompat ke mukanya si saru. Jadi ketika dia melompat itu bunyinya pacin. Yang kedua ada choking busuri. Urutannya pada B. Gambar B ini ketika si hachi atau si lebah itu menusukkan sungutnya ke badannya si monyet atau si saru. Kalau di bahasa Indonesia sesuatu yang ditusukkan misalnya seperti jarum suntik atau seperti sengat lebah itu bunyinya cus gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Jepang pakainya choking busuri. Yang ketiga ada jurus. Urutannya adalah yang gambar D. Ketika gambar ini menunjukkan si sarunya terpleset oleh kotoran kuda. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia terpleset itu bunyinya apa? Kalau di dalam bahasa Jepang ini pakainya jurus ya. Yang terakhir ada rosing. Rosing ini digunakan ketika apa? Ketika gambar A, kita lihat gambar A, ketika si lesung jatuh mengenai badannya si monyet. Kalau kita tadi contohnya saya bunyi sesuatu barang yang jatuh dari atas gedebuk, atau contoh yang lainnya bisa. Tapi kalau di dalam bahasa Jepang pakainya rosing. Itu namanya onomatope. Banyak kalau di kita ya bunyi-bunyi seperti itu. Kalau contohnya tadi bunyi jatuh dari atas gedebuk, ada yang buk saja, ada yang lain-lain. Ini contoh-contohnya. Hai, berikutnya. Menurut kalian, apa penyebab pertengkaran si monyet dan si kepiting? Seandainya kamu adalah si monyet, si kepiting, dan teman-temannya, apa yang akan kamu lakukan pada setiap babak cerita? Apa kira-kira penyebabnya? Kayaknya cuma rebutan makanan tadi ya, rebutan onigiri ya pertama itu ya. Seandainya kamu adalah si monyet, si kepiting, teman-temannya, apa yang akan kamu lakukan pada setiap babak? Hai, berikutnya ya, kalian dibayangkan kalau kalian adalah tokoh yang ada di dalam dongeng. Hai, kita sudah sampai pada Kotobano Benkyo. Kotobano Benkyo ini struktur onomatope. Ada shimas atau shiteimas,